Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam pembahasan kita dari meditasi ke kontemplasi. Pada bagian 10 ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada bagian 9, yaitu tentang doa terpusat, metode doa batin dari Santa Teresa Avila. Pada bagian ke-10 ini kita akan berbicara tentang manfaat dan praktek dari doa terpusat ini. Kita telah melihat pada bagian ke-9 lalu bahwa doa terpusat ini intinya adalah suatu usaha supaya kita terus-menerus menyadari kehadiran Allah dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, menyadari kehadiran Allah di dalam hati kita, dan terus berusaha untuk tinggal bersama Allah di dalam hati kita. Dan mari saat ini kita lihat lebih lanjut bagaimana manfaat dari doa terpusat ini, dan kemudian akan kita lihat bagaimana metode doa batin bila kita mendoakannya dalam waktu-waktu yang khusus. Maka bagaimana kita melihat metode doa yang membantu kita untuk dapat melakukan doa terpusat ini. Nah, dengan kemudian terus-menerus membiasakan diri melakukan doa terpusat ini, maka jiwa akan mendapatkan banyak manfaat. Dan ini diuraikan oleh Santa Teresa Avila dalam Jalan Kesempurnaan bab 28 ini. Yang pertama kita lihat, doa terpusat ini akan menghantar dengan cepat supaya jiwa dibawa masuk dalam doa yang hening. Jadi ada 4 tahap doa yang dibahas Santa Teresa Avila dalam buku riwayat hidupnya, yaitu sebagai 4 tahap doa. Yang pertama adalah doa diskursif, yang kedua adalah doa keheningan yang aktif, yang ketiga doa yang hening, yang keempat doa-doa persatuan. Jadi mengenai 4 tahap doa ini Anda dapat pelajari pada buku riwayat hidup Santa Teresa Avila, tetapi juga dalam buku doa kecil. Ya, jadi buku doa kecil ini yaitu doa menurut Santa Teresa Avila. Jadi Suster Angelica Putri Karmel telah merangkum poin-poin penting dari buku riwayat hidup ini ke dalam satu buku kecil ini. Ya. Jadi doa yang hening pada tahapan ini adalah dinyatakan Santa Teresa Avila adalah satu permulaan doa kontemplatif. Ya, jadi di mana orang mulai masuk dalam kontemplasi. Ya. Jadi doa terpusat ini akan menghantar orang cepat ke dalam doa yang hening, seperti berlayar dengan angin yang baik, lebih cepat daripada kalau orang melalui jalan darat. Jadi kemudian juga dengan terus berusaha memusatkan indera-indera, baik indera lahir dan juga indera batin, kehadirat Tuhan dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, maka jiwa juga seperti bangkit dari permainan terhadap perkara-perkara duniawi. Jadi maksudnya apa? Jadi digambarkan Santa Teresa Avila, perkara-perkara duniawi ini seperti orang sedang bermain. Jadi ketika orang membiasakan diri melakukan doa terpusat, orang seperti kemudian bangkit dari permainan, disadarkan bahwa nilai dari perkara-perkara duniawi ini akan menjadi pudar. Ya, jadi akan mata batinnya mulai menutup terhadap perkara-perkara dunia, dan juga mata batinnya mulai terbuka terhadap perkara-perkara batinia. Memang satu hal juga ditekankan Santa Teresa Avila, ketika orang berusaha
membiasakan diri untuk melatih doa yang terpusat ini juga akan menimbulkan satu perjuangan, suatu usaha yang juga usaha yang keras ya. Karena apa? Daging atau tubuh kita ini juga berusaha melawan. Ya, jadi keinginan daging juga akan berusaha melawan. Tetapi bila terus berusaha memupuk kebiasaan doa yang terpusat ini, maka ibaratnya kumbang-kumbang akan datang ke sarang madu dan memasukinya untuk membuat madu. Ya, perumpamaan ini diberikan Santa Teresa Avila untuk menyatakan bahwa dengan terus-menerus membiasakan diri melakukan doa yang terpusat, Allah akan campur tangan, Allah akan memberikan ganjaran atas usaha dan waktu yang dilakukan jiwa, yaitu dengan memberikan kekuatan kepada jiwa dan kehendak atas indera-inderanya. Jadi jiwa diberi kekuatan, juga keinginan-keinginan atau kehendaknya juga diberi kekuatan supaya dapat apa? Mengendalikan inderanya, baik indera lahir maupun juga indera batin. Kemudian satu poin penting dari manfaat doa terpusat ini dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, doa terpusat ini akan melindungi dari banyak kesempatan berdosa dan mengobarkan api kasih ilahi. Karena mata batinnya dalam satu proses mulai tertutup pada perkara-perkara duniawi dan mulai terbuka pada perkara-perkara yang ilahi, maka doa yang terpusat ini dengan terus-menerus berusaha menyadari kehadiran Tuhan dalam hati kita, ya. Jadi memang dinyatakan Santa Teresa Avila memang bukan hanya untuk waktu-waktu khusus saja, tetapi untuk seluruh keseharian kita. Ya, dalam segala aktivitas kita dapat berusaha melakukan doa terpusat untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan fantasi kita, mengarahkan ingatan dan keinginan-keinginan kita pada Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Jadi dengan kebiasaan ini, dengan melatih doa terpusat ini juga akan melindungi kita dari banyak godaan. Sekarang ini begitu banyak tawaran, ya, terutama lewat dunia sosial media. Juga misalnya berkaitan dengan dunia sosmed yang kemudian seringkali viral, yaitu misalnya juga pornografi. Ya, jadi pornografi yang sering terjadi dan kemudian menjadi viral di dunia sosmed. Nah, kalau kita kemudian membiasakan diri mengikuti itu, maka segala daya-daya batin, yaitu pikiran, ingatan, fantasi, ya boleh dikatakan akan terus berpusat pada hal-hal itu, ya. Dan juga bisa juga membawa atau melahirkan juga dosa-dosa yang lain, ya. Tetapi kemudian kalau kita membiasakan diri melakukan doa yang terpusat ini, mengarahkan semua itu, apapun, ya, termasuk masalah yang membebani pikiran, luka-luka batin, ya, jadi kejengkelan, kemarahan, sakit hati, dendam, semua coba kita usahakan, kita arahkan, dan kita serahkan semua kepada Allah yang hadir dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, Allah yang hadir dalam hati kita, maka perlahan-lahan dalam proses kita juga dengan bantuan rahmat Allah juga akan dapat mengatasi segala keruwetan pikiran-pikiran itu, ataupun godaan-godaan yang bisa timbul dalam fantasi atau juga pikiran-pikiran kita. Jadi doa terpusat ini akan melindungi dari banyak kesempatan berdosa, dan juga satu poin penting yang ditekankan Santa Teresa Avila, doa terpusat ini akan mengobarkan api kasih ilahi. Ibaratnya kalau kemudian orang kemudian dekat dengan perapian,
orang juga merasakan hangatnya, merasakan panasnya dari api itu, maka dengan terus melatih keterpusatan kepada Allah yang hadir dalam hati kita, maka kita akan juga mudah dikobarkan oleh api kasih ilahi. Dan juga ini menjadi satu persiapan supaya jiwa semakin terbuka ketika Allah mau menarik lebih dalam, masuk ke dalam kontemplasi yang lebih dalam. Ini manfaat dari doa terpusat ini. Kemudian satu sikap yang diperlukan oleh jiwa ketika melakukan doa yang terpusat ini, di sini kita lihat gambaran dalam PowerPoint ini ya. Jadi kalau Anda lihat, ini satu gambar yang terkenal di mana Tuhan Yesus berdiri di depan pintu. Tuhan Yesus mengetuk. Pintu ini melambangkan pintu hati kita. Tuhan Yesus mengetuk, dan memang kemudian kalau mau kita lihat renungan yang kadang-kadang diungkapkan dari gambar ini, bahwa pada bagian depan tidak ada pegangan. Ya, jadi artinya apa? Pintu ini hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi tidak bisa dibuka dari luar. Tuhan Yesus hanya mengetuk, mengetuk, dan mengetuk. Dan siapa yang dapat membuka pintu untuk Tuhan Yesus? Ya tentunya artinya apa? Diri kita masing-masing. Dan demikian juga satu sikap yang diperlukan jiwa dalam doa terpusat, dinyatakan Santa Teresa Avila, yang penting adalah bahwa kita harus memberikan diri kita kepadanya dengan ketetapan hati yang seutuhnya. Jadi memberikan diri kita seutuhnya kepada Allah, supaya menjadi miliknya, dan harus mengosongkannya, agar dia dapat mengeluarkan dan memasukkan apa yang dikehendakinya, seperti yang dilakukan dengan apa yang menjadi miliknya. Jadi supaya artinya apa? Dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, satu sikap, ya Tuhan, hatiku ini adalah milik-Mu, lakukan apa yang Engkau kehendaki. Mau Tuhan mengambil sesuatu, mengeluarkan segala sesuatu dari hati kita, dan juga mengisi atau memasukkan apa yang Dia kehendaki, itu kemudian terserah Tuhan. Karena apa? Dengan menyerahkan diri kepadanya seutuhnya, kita juga menjadi miliknya yang seutuhnya. Kemudian lebih lanjut dinyatakan Santa Teresa Avila, yang Maha Kuasa berhak untuk menuntut ini, maka janganlah kita menolak untuk memberikannya, karena Dia tidak mau memaksakan kehendak kepada kita. Dia menerima apa yang kita berikan kepadanya, tetapi Dia tidak akan memberikan dirinya seutuhnya sampai Dia melihat bahwa kita memberikan diri kita seutuhnya kepadanya. Jadi Tuhan sangat menghargai kehendak bebas kita. Dia memberikan kepada kita sejauh dan sebanyak kita dapat memberikan diri kita kepadanya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kita. Ya, Dia menghendaki penyerahan diri kita yang seutuhnya, penyerahan diri yang total kepadanya, sampai Dia kemudian dapat melakukan segala yang dikehendakinya di dalam diri kita masing-masing. Jadi ini sikap yang diperlukan oleh jiwa dalam doa yang terpusat. Kemudian kita lihat lebih lanjut secara praktis dalam prakteknya, bagaimana melaksanakan metode doa batin Santa Teresa Avila. Jadi karena doa yang terpusat ini berfokus yaitu pada latihan untuk menyadari terus-menerus kehadiran Allah di dalam hati kita, maka dalam seluruh apa yang kita lakukan dalam doa batin ini,
dalam waktu-waktu khusus yang kita persembahkan kepada Tuhan, kita bisa mulai mengambil waktu doa secara khusus untuk melakukan doa batin ini, yaitu 20 sampai 30 menit. Ya, seperti saya nyatakan dalam berbagai kesempatan ketika membahas metode doa yang lain, ini adalah satu metode yang ditawarkan oleh Santa Teresa Avila, tetapi Anda juga bisa melakukan metode doa yang lain, seperti doa Yesus, atau kemudian juga Lectio Divina, ataupun mungkin juga secara sederhana Santa Teresa Avila juga mengajarkan dalam buku Jalan Kesempurnaan, yaitu dengan mendoakan doa Bapa Kami, tetapi dengan satu kesadaran, seperti telah kita bahas sebelumnya, menyadari apa yang kita doakan, apa yang kita katakan pada Tuhan melalui doa Bapa Kami itu, lalu menyadari kepada siapa kita berdoa. Kita juga dapat membayangkan Tuhan Yesus yang hadir bersama kita ketika kita mengungkapkan Bapa Kami yang ada di surga. Jadi kata kami itu adalah Tuhan Yesus bersama dengan kita secara pribadi, ya. Jadi kita mengucapkannya bersama-sama Yesus. Jadi kepada siapa kita berdoa, lalu juga kemudian sekaligus menyadari kepapaan kita di hadapan Allah, ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Baik, kita lihat mengenai metode doa batin Santa Teresa Avila. Pada bagian pertama sebagai permulaan, yaitu pada bagian pengantar, kita dapat melakukan satu persiapan. Ya, persiapan yaitu dengan berusaha menyadari kehadiran Allah dalam hati atau dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Kita hadir di hadapan Tuhan, kita mulai berdoa, kita juga menyadari bahwa Dia hadir di dalam diri kita. Ya, mungkin juga sebagai persiapan, mungkin kita juga bisa melakukan misalnya pemeriksaan batin dan sebagainya, ya. Lalu kemudian bacaan, kita juga dapat menggunakan bacaan kitab suci. Jadi bacaan kitab suci yang kita ambil, dapat mengambil bacaan kitab suci sesuai dengan suasana hati kita pada saat kita mulai berdoa. Misalnya kalau kita berada dalam kegembiraan atau kesenangan, ya kita dapat kemudian mengambil bacaan kitab suci tentang Tuhan Yesus yang bangkit, atau Tuhan Yesus yang berada di Gunung Tabor, dan sebagainya. Tetapi kalau kita sedang dalam kesedihan, dalam beban berat, dalam segala masalah, dalam tekanan, nah kita juga dapat mengambil bacaan kitab suci, misalnya yaitu dari kisah sengsara Tuhan Yesus, ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika Yesus memikul salib, ketika Yesus juga disalibkan. Ini pada bagian pengantar, pada bagian persiapan. Lalu kemudian kita masuk pada bagian inti dari doa batin Santa Teresa Avila ini, yaitu kita dapat melakukan meditasi. Dari bacaan yang kita baca, kita dapat memeditasikan, merenungkan kehidupan dan sengsara Kristus. Yaitu misalnya kita mengambil bacaan tentang Yesus di Taman Getsemani. Kita kemudian dapat membayangkan atau merenungkan atau memikirkan bahwa Yesus yang ada di Taman Getsemani, Yesus yang menyerahkan diri pada kehendak Bapa, dan kita ada di sana, kita hadir di sana bersama Yesus. Ya, jadi menghadirkan peristiwa Getsemani itu bersama dengan kita dalam meditasi ini. Lalu dari meditasi ini dapat kita lanjutkan yaitu dengan percakapan dengan Allah. Ya, kita dapat berbicara kepada Allah dengan doa sesuai dorongan hati yang muncul pada saat itu. Apa yang mau kita doakan, ya. Tetapi kemudian juga bisa dengan doa singkat yang diulang-ulang, yaitu misalnya, ya Tuhanku dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, atau ya Allah bersegeralah menolong aku, ya Allah
bersegeralah menolong aku. Ya, jadi dapat seruan-seruan singkat. Ya, ini memang sangat dekat sekali juga dengan doa Yesus ya, kalau kita lihat dalam pengertian ini. Kita juga dapat berseru, Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Nah, ketika kita melakukan percakapan dengan Allah, dengan doa singkat yang diulang-ulang, ataupun juga doa sesuai dorongan hati yang muncul pada saat itu, satu sikap yaitu kemudian kita berusaha menyadari kehadiran Tuhan dalam hati kita dan juga memandang Dia dengan mata iman. Dari bagian inti ini kita lanjutkan pada bagian tambahan, yaitu dapat kita lakukan sesuai dorongan hati yang muncul pada saat itu. Bisa mengambil bentuk ucapan syukur, bisa juga mengambil bentuk persembahan, penyerahan diri, atau satu niat-niat baik yang mau kita ambil dan kita jadikan persembahan kepada Tuhan. Bisa juga muncul doa permohonan. Jadi sesuai dengan dorongan hati yang muncul pada saat itu. Ini merupakan satu bentuk metode doa batin yang ditawarkan oleh Santa Teresa Avila. Tetapi kemudian fokus dari metode ini yaitu pada apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai doa yang terpusat, yaitu berusaha mengarahkan seluruh daya-daya batin, baik pikiran atau akal budi, ingatan, daya khayal, kehendak, keinginan-keinginan kita arahkan semua kepada Allah yang hadir dalam hati kita, dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Santa Teresa Avila yang telah kita bahas tadi, maka doa yang terpusat ini akan menghantar jiwa ke dalam persiapan untuk semakin terbuka ketika Allah mau membakar jiwa dengan api kasih ilahinya, ketika Allah mau mengobarkan jiwa dengan api kasih ilahinya, dan juga membawa jiwa masuk dalam tahap yang lebih dalam, membawa jiwa masuk ke dalam kontemplasi. Baik, ini beberapa hal yang dapat kita pelajari dari doa terpusat, yaitu metode doa batin Santa Teresa Avila. Dan untuk selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai panggilan kepada kontemplasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anggur yang berbunga, cahaya